Iya, baik. Tunggu ya sebentar ya. Ini yang lainnya pada kemana ya? Ini baru 21. Tolong dikabari teman-temannya ya. Tolong kabari. Ketua kelasnya udah ada, Abijar. Baru masuk. Abijar ada. Ya, baik Ibu, mulai saja ya. Sambil menunggu, oh belum di-share, lupa. Di-share dulu ya. Iya, ini sudah kelihatan belum? PowerPoint-nya sudah terlihat? Ada, Bu. Ada ya? Baik, kita lanjutkan dulu ya. Materi kemarin kita masih menghitung itu ya. Jadi di sini Bu ulangi, kita akan menggunakan metode learning, yaitu metode ID3 ya, dengan studi kasusnya yaitu penerimaan pegawai. Nah, dari penerimaan pegawai ini kita akan membuat pohon pencarian ya. Tolong mohon perhatiannya karena ini perlu pemahaman. Jadi mungkin kalau ada di depan Anda alat tulis, kertas, mungkin sambil ditulis boleh. Dan siapkan kalkulator gitu ya. Siapkan kalkulator untuk menghitung gitu kan ya. Ibu juga di sini akan Ibu siapkan kalkulator dulu. Kalkulator. Nggak muncul. Kalkulator, sebentar. Nanti kalkulator ini untuk menghitung logaritma ya, ada log kan di sini ya. Kok ada dua kalkulatornya. Nah, di sini ya. Baik, di sini kemarin Ibu sampai membahas ini dulu ya. Jadi kita awali dengan, atau Ibu ulang lagi sedikit sini ya. Jadi contoh, Anda sudah dibaca ya semuanya ya. Kelihatan nggak kalau tulisannya segini atau kurang besar? Terlihat? Terlihat ini segini? Cukup, Bu. Terlihat. Cukup ya. Oke, baik ya, mohon perhatiannya. Jadi di sini untuk kasus ID3 ini ada tabel diberikan seperti ini ya, ada 11 pelamar. Sebetulnya enggak 11 pelamar ya, harusnya ada 18 gitu ya. Kenapa 18? Karena ini kita menggunakan kombinasi. Jadi di sini untuk pelamar ini inputnya itu ada 3 parameter, yaitu IPK, psikologi, dan hasil tes wawancara. Ya. Untuk IPK-nya itu ada bagus, cukup, kurang. Nah, ini mungkin kalau Anda mendengar bagus, cukup, kurang ini seperti fuzzy logic yang tidak ada nilainya. Ya, sebetulnya aslinya ada nilainya gitu ya. Misalnya IPK bagus itu di atas 3,51 sampai 4 misalnya. Yang cukup mungkin dari 2,8 sampai 3,5 misalnya. Yang kurang dari IP 2 sampai 2,8
75 misalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Lalu kita buatkan dengan linguistik ya, bagus cukup kurang. Psikologi pun tinggi, sedang, rendah, wawancara baik dan buruk hanya 2. Jadi di sini untuk membuat kombinasi sampel datanya adalah 3 kali 3 kali 2, 18. Nah, harusnya ada 18 contoh pelamar ya, kombinasinya nanti ya. Nah, di sini kan yang belum ada itu mungkin ada 7 lagi yang belum ada ya, karena di sini kita hanya dapat ada 11. Berarti ada 7 yang kita tidak ketahui. Misalnya untuk sampel IP kurang, psikologi tinggi, wawancara buruk kan di sini tidak ada gitu ya. Nah, nanti kita akan buktikan nih. Kita hari ini akan membuat pohon pencarian dengan 11 sampel data yang seharusnya ada 18 gitu kan ya. Nah, kita akan melatih gitu ya, mentraining, memberi pelajaran hanya dari 11 data. Lalu sisa 7-nya bagaimana? Nah, sisa 7-nya nanti 7 ini akan kita buktikan apakah terjawab dengan pohon pencarian yang kita ambil dari 11 sampel ini, gitu kan ya. Baik, langkah-langkahnya adalah ya, di sini ada langkah-langkahnya. Anda harus pahami ya. Nanti di sini kita akan membuat dulu entropi kelas. Nah, rumusnya menggunakan entropi ya. Rumusnya adalah entropi S sama dengan minus pi gitu ya, minus pi log 2 pi, tapi sigma. Jadi kalau dia ada datanya ada banyak ya, kelasnya bukan data, kelasnya mungkin ada 3 ya, mungkin sampai P ketiga. Kalau ini P1 dan P2 saja gitu ya. Nah, dengan log gitu ya, matematikanya log. Nah, kemarin tuh Ibu udah singgung ini ya. Untuk log 2, 8/11 itu adalah menghitungnya log 8 dikurang log 11 dibagi log 2. Gitu ya. Nah, jadi ini log 8 saya segini. Kita hitung kemarin kan ya, log 11 adalah segini, log 2 segini. Nah, lalu kita hitung, ini hasilnya segini ya, kemarin itu dari mana? Kita tes lagi ya. Kita udah dapat nih lognya, kan rumusnya itu ini ya. Sambil melihat ini hasilnya. Jadi dari mana 8/11 itu? Karena yang jawabannya ya ada 8. Nah, di sini yang diterima itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 11 data. Peluang, P itu peluang ya. Lalu yang dijawab tidak itu 3. 1, 2, 3. Berarti ada 3/11. Nah, kan harusnya rumusnya itu adalah di sini kalau Ibu tulis entropi ya, entropi S, S-nya S besar. Sebentar ada yang masuk. Ya, ini hurufnya Ibu. Kalau segini kurang besar ya. Hurufnya Ibu besarkan dulu. Nah, ini laptop tuh kadang-kadang suka mulai lambat lagi. Entropi S itu sama dengan PI gitu ya. PI atau Ibu tulis P1 ya. P1 log dikali log 2 P1 gitu ya aslinya ya. Ditambah P2 dikali log 2 P2. Nah, ini sebetulnya dalam P ini ada minus dulu. Minus P2, makanya dikurung. Nah, ini juga sama, rumusnya adalah minus P1. Nah, jadi gini. Jadi gini ya. Entropi S itu minus P1 log 2 P1 gitu ya. Ditambah minus P2 log 2 P2. Nah, lalu di sini di sini Ibu tulis lagi entropi. Nah, entropi di sini Ibu ganti P1-nya ini adalah yang dijawab iya, yaitu 8 dari 11 data. Gitu ya. Lalu P1-nya ini juga sama 8/11 data. Ditambah P2-nya adalah yang dijawab tidak. Tidaknya ada 3 ya. Jadi 3/11 karena data ada 11.
Lalu P2-nya, yang P2 ini juga sama. Jadi 3/11. Kalau misalnya ada kelas baru lagi, berarti P3. Terus tergantung banyaknya kelas. Kalau di sini ada 2 kelas. Jadi kelas yang dijawab iya, kelas yang dijawab tidak. Gitu ya. Nah, lalu kita hitung. Nah, kemarin Ibu caranya seperti jadi kalau Anda menemukan log 2 8/11 itu secara matematis kita jabarkan. Mungkin Anda pernah belajar di kalkulus. Itu adalah log 8 dikurang log 11 dibagi log 2. Gitu ya. Kalau dibagi, kalau ditambah kalau dikali ini jadi tambah yang di sininya. Gitu ya. Jadi log 2 8 kali 11 ini jadi log 8 tambah log 11 ini. Ya. Atau mau cara mudahnya Bu boleh nggak 8/11, 8 bagi 11 lalu dilogkan lalu dibagi log 2, bisa. Gitu ya. Cuman ini kan Ibu harus Ibu kasih tahu dulu penjabarannya. Kalau mau lebih singkat 8 bagi 11 dulu lalu dilogkan lalu berikutnya dibagi log 2 bisa seperti itu. Kalau mau dijabarkan seperti ini. Nah, jadi kita yang sudah dihitung kita akan buat ini dulu nih, berarti 0,30 kok 30 itu ada yang masuk ya sebentar. Jadi pada telat tolong jangan pada terlambat ya. Jadi ini kalau terlambat itu kan jadi Ibu harus ini gitu mengapprove gitu ya. Jadi mengganggu, jadi jangan terlambat. Tadi berapa log 8 ya? 0,9030 gitu ya, ini log 8 dikurang log 11 1,0414 sekian. Ini ya dikurang lalu dibagi log 2 0,3010. Nah, hasilnya ini ya, hasilnya minus. Nah, kebetulan di sini ada minus di depannya, berarti kan jadi positif ya. Minus ketemu minus jadi positif. Oke, jadi yang ini angka ini Ibu jadi positif. Nah, ini gitu ya. Karena minus ketemu minus. Nah, sekarang Ibu akan menghitung ya ini log 3. Nah, log 3-nya berapa? Ibu jabarkan dulu di sini. Nanti kalau Anda sudah mahir, Ibu nggak akan tulis lagi seperti ini ya. Ini cuma Ibu tulis caranya. Jadi nanti Anda kalau ini tinggal Anda ya Anda tahu cara menghitungnya gitu ya. Ini Ibu karena ini ingin jabarkan saja. Sekarang log 3. Berapa sih log 3? Salah. Kalau ini ini beda kalkulator ya. Mungkin dia tulis dulu 3 baru log. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ada kalkulator yang log dulu baru angkanya. Jadi tergantung kalkulatornya ya. Ini hasilnya adalah kita ambil 4 digit di belakang koma 0,4771. Nah, ini lalu ini log 11 berarti ini log 2 ini gitu ya. Kita akan menghitung ya. Log 3 berarti dikurang. Jadi kalau di sini Ibu copy dulu nih. Ganti di sini. Nah, kalau ini 3 ya, ini kan belum dikali dengan ini ya. Ini baru log pi ini ya. Nilai ini adalah baru log pi ya tadi ya. Baru yang ini ya. Nah, berarti ini sama log 3 dikurang log 11 dibagi log 2 ya ini. Berarti Ibu Ibu tulis dulu ya 0,4771 dikurang log 11 1,0414 gitu ya. Dikurang nih ya segini dibagi log 2 0,3010. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya berarti minus. Sama ya dibagi ya. Minus, tapi karena di sini ada minus di depannya berarti dia jadi positif. Nah, Ibu tulis dulu di sini ini hasilnya yang ini ya. Yaitu 1,8
76 ya. Kita pembulatannya ke atas. Cek dulu 1,874. Oh, kebanyakan. Berarti 8 di sini ya. 1,8 ya. Cek dulu ya, 1,8748 ya. Ini. Nah, nilainya ini udah positif ya Dokter Mumin. Lalu ini dikali dulu ya. Ini dikalikan dengan ini. Dengan 8/11. Ini berapa nih? Kita tulis di sini ya. Atau yang ini dulu mumpung tapi di belakang digitnya. 0,4598 dikali 8 ya. Kan yang ini ya. Kan ini hasil log yang tadi kan ini. Dikali 8 dibagi 11 berapa? Nah, 0, Ibu tulis di sini ya. 0,344. Nih. Ya. Nih. Nah, ini supaya ingin membuktikan benar nggak sih hasilnya apa sih? Hasilnya berapa di sini nih? 0,845 gitu ya. Yang ini berapa nih? Yang ini berarti 1,8748 dikali 3 dibagi 11. Berapa? 0,5113 ya. Nah, ini. Nah, lalu dijumlahkan dengan ini ya. Ini dijumlahkan kan rumusnya ini plus. Nah, rumusnya plus. Kalau tadi min ke sini kan saling menghilangkan. Ini hasilnya di awalnya min. Min ketemu min positif. Tadi juga ini min ketemu min positif. Lalu ditambah ini ya. 0,5113 ditambah 0,3344. Nah, hasilnya ini. Nah, ini tergantung pembulatannya ya. Ini 0,8454 di sini 57 tergantung pembulatan tadi karena Ibu mengambilnya 4 digit di belakang angka, tapi nggak apa-apa. Tapi ini sama aja. 0,845 kalau ambil ini ya. Ini 0,8454. Kalau beda itu karena kan tergantung pembulatan tadi dari awal. Ya karena ini kan semuanya kita bulatkan gitu ya. Kalau dia murni tidak dibulatkan utuh sampai hasil akhirnya seperti ini. Bisa dipahami nggak cara menghitung entropi nih? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini untuk menghitung entropi aja dulu. Caranya gitu. Penggunaan kalkulator logaritma. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Mendengarkan semua nggak sih ini? Halo, mendengarkan Ibu semua? Cukup, Ibu. Halo? Ya? Dengar Cukup, Ibu ya? Ibu. Cukup ya? Bisa ya semuanya ya? Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kalau ini entropi cara menghitungnya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau Anda ada kasus seperti ini ya cara menghitungnya seperti itu. Ini intinya cara apa sih penjabarannya seperti ini. Baik, Ibu lanjut lagi. Nah, di sini Ibu akan bahas information gain. Apa itu information gain? Jadi kalau kita nanti setelah memperoleh nilai entropi dari kumpulan sampel data, maka kita dapat mengukur yang namanya efektivitas atau information gain dari atribut. Nah, di sini atributnya adalah gain S, A sama dengan entropi S tadi gitu ya, dikurang sigma penjumlahan SP per S. Entropi SP. Nah, ini rumusnya ini. Ibu copy dulu di sini. Ya. Simpan di sini rumusnya. Tuh ya. Tadi ini hasilnya berapa nih tambah ini? Ibu simpan di sini ya. Tadi hasilnya di kalkulator itu 0,84
0,8457. Ya, misalnya mau ambil yang itu boleh, mau ambil yang ini juga boleh. Nah, ini ya hasilnya, hasil entropi. Hasil entropi S. Ya. Oke. Nanti kita akan menghitung information gain. Baik, untuk information gain ini, tadi ada yang masuk ya? Oh, enggak ada. Tadi bunyi ada yang masuk. Baik. Information gain ini, jadi di sini A-nya itu atributnya, V-nya itu nilai yang mungkin dari atribut, ya ini namanya apa sih, diketahuinya gitu ya. Lalu ada jumlah sampel untuk nilai V, ada jumlah sampel data. Yes. Nah, ini. Oke, nah ini kita caranya gini. Kita akan mencari information gain dari masing-masing variabel, dari masing-masing input data, yaitu ada IPK, ada psikologi, dan ada wawancara. Gitu ya. Nah, mohon perhatiannya. Jadi kita lihat tabel sekarang. Nah, dari tabel ini, dari buku kecilkan dulu tabel supaya kelihatan. Geser ya. Nah, ini aja segini ya kelihatan. Jadi kita akan mencari dulu IPK, psikologi, wawancara. Nah, kita sama di sini akan menghitung namanya entropi masing-masing variabel. Nah, jadi di sini pada tabel, misalnya atribut yang diterima iya, kita bisa katakan dengan namanya sampel positif. Nah, positif yang iya. Lalu yang tidak, kita beri sampel dengan nama negatif. Gitu ya. Nah, kita lihat IPK sekarang. IPK ini adalah bagus, cukup, kurang parameternya. Atau apa sih namanya atributnya dari IPK ya. Atribut dari IPK itu adalah bagus, cukup, kurang. Mohon perhatiannya. Nah, lalu kita akan buat S-nya. S itu sebagai entropi. Nah, kita lihat. Entropi S ini kan yang tadi, yang awal yang tadi kita hitung ini. Ya. Ada 8 plus. Apa itu artinya 8 plus? Adalah ada 8 yang dijawab iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 plus. Dan 3 min. Jadi artinya kurung ini apa gitu ya. Anda harus paham dulu ini. Jadi ada S sama dengan 8 plus itu artinya apa? Plus itu iya. Kan di sini plus itu adalah iya. Kalau negatif tidak. Nah, berarti ini tidaknya ada berapa? 3. Jadi 8 plus 3 min. Dengan jumlah sampelnya ada 11. Betul ya, ada 11. Nah, oke, pahami dulu. Nah, sekarang kita lihat entropi S untuk bagus. Entropi S untuk bagus, ya. Anda lihat ini bagus. Nah, bagus ada berapa jumlahnya di sini yang di IPK? 1, 2, 3, 4. Berarti sampel bagus ada 4. Betul ya? Dari sampel bagus ada 4 ini, yang dijawab iya ada berapa? Dari bagus ini ya. Yang dijawab iya itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3 plus. Yang tidaknya ada 1. 1 min. Berarti jumlahnya ada 4. Ya. Oke. Bisa dipahami nggak? Bisa? Kalau Anda belum paham, bicara aja gitu. Jadi jangan membingungkan ibu, ini tidak ada suara. Bisa ya? Oke. Lalu ini S cukup. Nah, ini yang cukup. Yang cukup juga di sini jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti entropi S cukup ada 4. Dari 4 ini, iya-nya berapa, tidaknya berapa? Iya-nya sama, ada 3, tidaknya ada 1. Jadi 3 plus 1 min. Ya, kamu perhatiannya. Lalu S kurang. Kurang ada 3. Ada 3 S kurang. Yang dijawab iya berapa? 2. Berarti 2 plus. Yang dijawab 1 ada, yang jawab tidak ada 1. 1 min. Nah, ini ya, jadi penulisan seperti itu. Itu adalah information gain-nya untuk atribut IPK. Oke, pahami dulu. Nah, lalu berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita masing-masing hitung, membuat, kita hitung entropi. Tadi mungkin Ibu ini sekilas sudah Ibu ajarkan. Mudah-mudahan Anda nanti cek dengan angka-angka ini,
Anda hitung ya di rumah untuk mengecek benar nggak sih hasilnya 0,811. Ini 0,811, ini 0,918. Nah, mohon perhatiannya. Ya, mohon perhatiannya. Untuk entropi S, kita bicara untuk IPK dulu ya. Untuk IPK, baris IPK. Entropi S, ya, itu tadi kita udah hitung. Yang ini, dapatnya 0,8457 kalau pakai kalkulator ya. Kalau tadi kita di sana tergantung mengambil digit ketelitiannya. Oh, di sini 0,8454 sama aja. Ini yang tadi yang kita sudah hitung. Nah, berarti kita harus mencari entropi S bagus dengan rumus yang sama. Ini. Entropi S bagus itu yang dijawab iya kan tadi 3 ya. Nih di sini nih yang bagus. Nah, berarti nanti ini yang bagus ini kita punya yang jawabnya iya 3 dari 4 data. Ini kan 4 data. Ya, bagus kan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 3/4. 3/4 gitu ya. Lalu yang tidaknya berarti 1/4. Gitu ya, tolong dipahami. Kalau yang tadi kan ini 8/11, 3/11 itu ada entropi keseluruhan. Ya, entropi keseluruhannya. Nah, lalu kita cek dari yang S bagus ini. Tadi berarti dari rumus ini berarti 3/4. Kalau dari rumus ini ya. Log 2, 3/4. Ditambah minus 1/4. Log 2, 1/4. Mau kita masukkan ke dalam rumus ini. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Entropi S bagus berarti minus 3/4. Log 2, 3/4. Ditambah minus, nah karena tambah ketemu minus ya jadi minus di sini ya, plus tambah min jadi min. 1/4 karena tadi yang tidaknya 1. Dihitung hasilnya ini. Nah, kalau Anda nanti di ini ya pakai kalkulator buktikan nih tadi Ibu kan sudah ngajarin cara menghitung. Nah, lalu ini hasilnya. Karena nanti kalau ujian ya Anda harus bisa menghitung sampai bisa menghitung ini ya. Caranya tadi Ibu udah ajarkan. Dapatnya ini. Oke. Nah, lalu berikutnya entropi cukup. Cukup tadi sama ya. Di cukup itu adalah 3/4 untuk ianya. Jadi ini P1-nya 3/4. Log 2 3/4. Ditambah minus. Berarti ini 1/4 kelas keduanya. 1/4 log 2 1/4. Gitu ya. Nah, ternyata kan ininya angkanya sama. Kalau angkanya sama ya berarti hasilnya sama ya. 3/4. Log 2 3/4 dikurang 1/4 log 2 1/4 sama. Jadi hasilnya sama. Nah, berikutnya yang kurang. Nah, yang kurang itu berarti tadi 2 plus 1 min gitu ya. 2 plus 1 min berarti 2/3 datanya ada 3 kan? Kan kurang tuh datanya ada 3. Ya, yang kurang ini. Ini kelihatan ya? Mudah-mudahan tulisannya kelihatan ya. Jadi minus 2/3 log 2 2/3 ditambah minus 1/3 log 2 1/3. Hasilnya ini sudah melalui perhitungan. Nah, lalu dari sini kita akan menghitung information gain untuk IPK. Rumusnya kan tadi ini Bunda kopikan. Information gain dari IPK. Jadi S-nya ini adalah entropinya. A-nya atribut yang mana? Nah, atributnya di sini ada yang kita ambil ada IPK dulu. IPK. Nah, ini IPK. Lalu sama dengan, nah rumusnya di entropi S dikurang jumlah dari banyaknya atribut bagi IPK. Di IPK kategorinya ada apa aja? Nah, atributnya IPK, kategori IPK kan tadi apa? Bagus, cukup, kurang. Nah, berarti di sini nanti ada itu apa namanya di apa nilai yang udah ada hitung tinggal dimasukkan ditambah. Nah, jadi gini, kalau kita jabarkan dari rumusnya ini mudah-mudahan terlihat ya. Ibu besarkan dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, jadi dari sini ini rumusnya ini ya. Nah, berarti ini entropi S dikurang. Nah, ini kan SV per S. S itu ada, SV ini adalah dari variabel atribut IPK yang bagus dulu. Yang bagus itu ada 4 dari 11. Nah, jadi kalau kita lihat tabel ini, bagus ini jumlahnya 4. Jika ini rumusnya ini ya, yang SV per S ini, bagus itu ada 4.
Jadi 4 per jumlah sampel S. Jumlah sampelnya ada 11. Jadi ini entropi S dikurang, ini kan rumusnya kurang ya, 4 per 11. 4 per 11. Entropi S bagus. Nah, S bagus kan tadi udah kita hitung di sini ya, dapatnya ini. Nah, lalu di sigma tambah lagi. Ini sebetulnya tambah, cuman karena ini ada minus ya jadi apa namanya? Karena plus kalau ketemu minus pasti jadi minus gitu ya. Minus lagi sekarang harusnya tambah ya tapi min. Untuk cukup, cukupnya ini ada berapa? 4. 4 dari 11 data ya. Ini dari kategori cukup per sampel data ada 11, 4 per 11. Entropi S cukup, nanti tinggal masukkan data ini ya. Dikurang lagi 3 kurang. Kurang itu ada 3 ya. Berarti 3 per 11 dari data, lalu entropi S kurang. Nah, sekarang tinggal kita masukin angkanya. Entropi S kan tadi sudah dihitung, hasilnya 0,8454. Nih, dikurang, ini 4 per 11, dikali entropi S bagus ini kan tadi, 0,8113. Dikurang lagi 4 per 11 untuk cukup, dikali 0,8113 yang ini, lalu dikurang lagi 3 per 11 untuk yang kurang. Ini entropi kurang. Tambah dikali dulu ya, semuanya kali, lalu dikurang hasilnya ini. Ini adalah information gain untuk IPK. Oke, Ibu catat dulu di sini. Kita udah punya satu information gain. Ya, untuk IPK itu sama dengan 0,0049. Nih, Ibu catat dulu ya. Oke, satu kita dapat, karena semuanya harus atributnya harus kita cari. Ini IPK. Berikutnya, nah, nanti Ibu ini nanti apa ID tree-nya boleh lewat dulu. Nah, ya. Ini masih Ibu lanjut ke hitungannya aja. Nah, baik. Ya. Oke. Apa ada yang baru masuk sekarang? Tunggu sebentar. Aduh, ini bagus kok telat banget sih. Bagus jangan telat ya. Ini udah jam berapa? Udah jam 9. Dan kali jangan terlambat. Baik, Bu lanjutkan. Kalau tadi information gain untuk IPK. Nah, jadi di sini dengan algoritma ID tree ini adalah akan menemukan decision tree yang tepat untuk data penerimaan pegawai. Nah, berarti kita sudah dapat tadi dari perhitungan, ternyata kita sudah dapat information gain untuk IPK adalah sebesar 0,0049. Ya. Kita masih ada 2 atribut lagi, yaitu psikologi dan wawancara. Itu pun sama, kita harus mencari information gain karena kita akan menghitung dan menentukan siapa nanti yang ada di posisi level 0 di dalam pohon pencarian ini, di dalam decision tree ini. Ya. Level 0 ini disebutnya root. Ya, root atau bahasa Indonesia mah akar ya. Root itu akar ya. Siapa yang menjadi di level 0 posisinya nanti? Apakah IPK, apakah psikologi, atau wawancara? Nah, gitu ya. Baik, kita akan menghitung sekarang di information gain 0,0049 dimiliki oleh IPK. Sekarang kita mencari yang psikologi. Oke. Nah ini psikologi. Nah, kita lihat di tabel ini. Ulangi lagi supaya Anda bisa paham. Dari mana angka-angka ini? Kelihatan ya? Sebentar ini ya. Prinsipnya sama seperti tadi kita mencari IPK ya. Kita akan mencari information gain untuk psikologi. Di psikologi di sini kategorinya ada tinggi, sedang, dan rendah. Ya. S-nya datanya ada 11, 8 dijawab iya, ada 3 dijawab tidak. Jadi 11. Nah, kita sekarang cari yang untuk entropi S tinggi. Nah, yang tinggi ini kita 1, 2, ada 3 ya. Ada 3 dan 3-3-nya dijawab. Ini tinggi ini iya. Tinggi ini iya.
tinggi ini iya. Berarti ada 3 plus. Dan tidak ada yang tidak. Jadi 0 min. 0 min itu artinya berarti tidak ada yang dijawab tidak. Nah, sedangkan entropi S ini berarti 3. Nah, kenapa entropinya langsung 0? Ya, nanti Anda coba aja dihitung ya. Ada log 0, jadi ada bilangan 0 di B, prinsipnya sama seperti ini cara menghitungnya. Log 0 ya. Log 0 dibagi berapa nih? 3, hasilnya 0. Oh, mungkin kalau ingin buktinya gini aja. Benar gak sih 0 gitu ya? 0 ya. Ya, Ibu nulis 0, 0 kita bagi 3. Ya pasti hasilnya 0 kan? Kita logkan 0-nya. Salah. Log dulu baru 0 ya. Log salah. 0 log. Seperti ini hasilnya adalah 0. Jadi semua bilangan log dikali log 0 itu hasilnya dia 0. Jadi 0 dikali dengan suatu bilangan ya hasilnya 0. Gitu ya. Jadi ini soalnya disangkain di kalkulator ini tuh ini ya, coba harusnya salah. Tar. 0 log invalid input. Ya log 0 itu 0 sih kalau di kalkulator ya. Ya semua bilangan 0 dibagi bilangan kan 0 ya. Lalu dilogkan hasilnya juga 0. Jadi makanya nanti hasilnya entropi S-nya dia 0 jatuhnya ya. Jadi kalau biasa kalau ada posisi 0 dia akan 0. Oke. Lalu yang sedang sekarang, yang sedang itu ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang sedang ada 5, berarti sedang yang dijawab iya-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, jadi 4 plus, lalu sedang yang ini tidaknya ada 1, jadi 1 min. Jadi data yang sedang ada berapa? Ada 5. Nah, ini entropi S sedangnya 0,721 dari mana? Ini dari tadi yang perhitungannya ini ya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Dijabarkan ya. Dijabarkan. Jadi hasilnya 0,7219. Ya. Tapi nggak boleh Anda menulis seperti ini. Ini ada hitungannya ya. Jadi Anda harus dapat ini dari mana ya. Mungkin kalau dijabarkan seperti ini gitu ya. Seperti ini perhitungannya, hasilnya ini. Tapi Anda udah paham cara menghitungnya ini ya. Baik. Berikutnya adalah 1 plus 2 min itu rendah. Oke. Rendah ada berapa di sini? 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Jadi sampel rendah itu ada 3. Ya. Lalu di sini berarti rendah itu yang dijawab iya ada berapa? Rendah jawab iya ada, ini mah tidak ya. Tidak. Oh, ada 1. Jadi 1 plus 2 min. Nah, jadi ada 3. Lalu dihitung. Kalau 1/2 tadi juga ada ya. Yang 2/1 sama ya. 1/2 atau 2/1. Nah ini. 0,9183. Ya. Nah, 0, jadi 1/2 dengan 21 hasilnya pasti sama ya. Jadi baik mau yang tidaknya 2 atau yang iyanya 2 terus yang tidaknya 1 atau yang iyanya 1 tidaknya 2 itu hasilnya sama seperti ini. Kita udah dapat hasil entropi dari masing-masing kategori tinggi, sedang dan rendah, ini hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumus information gain. Ini entropi S yang ini ya tadi ya, yang awal yang 0,8 itu ya, dikurang SV per S. Berarti SP-nya ini SP kategori tinggi. Tinggi ada 3. 3 dari 11 data. Berarti 3/11. Nanti dikali dengan entropi S tinggi. Lalu dikurang dengan 5. 5 sedang. Sedang ada 5. Berarti 5/11. Dikali entropi S sedang. Dikurang yang rendah ada 3. Berarti 3/11. Entropi dikali entropi S rendah.
yang ini. Ya. Lalu dihitung, ini kan tadi entropi S 0,8454 ya. Dikurang 3/11 karena entropi S tinggi 0 ya, nggak apa-apa entropi dikali 0. Dikurang 5/11 dikali ini entropinya. Dikurang 3/11 dikali ini, hasilnya ini. Oke, Ibu catat dulu. Psikologi, kita dapat psikologi dapatnya psikologi kita dapat 0,2668. Oke, catat tuh di sini. Formation gain untuk psikologi. Lalu dengan cara yang sama kita cari wawancara. Nah, wawancara sekarang. Wawancara ini, atribut wawancara itu hanya kategorinya baik dan buruk. Hanya baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini 8 plus 3 min sama ya. Baik ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-6-nya dijawab iya. Ini baik iya, baik iya. Baik iya, baik iya. Baik iya, baik iya. Ada 6. Ada 6, tidaknya tidak ada ya. Jadi 6 plus 0 min. S baik ada 6. Berarti kalau ada 0 tadi di sini pasti nilai entropinya 0. Entropinya 0 ya. Lalu sekarang buruk. Buruk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buruknya. Ada 5 berarti yang tidak, yang iya-nya berapa? 1 buruk iya ya. Buruk iya. Oke, ada 2 ya. Lalu yang tidaknya 3. Buruk tidak. Buruk tidak. Buruk tidak. Ada 3 yang tidaknya. Jadi ada 5 datanya yang buruk. Lalu dihitung ya. Dengan rumus ini, dengan rumus ini, dengan rumus entropi, hasilnya 0,9710. Nih. Ya. Lalu berikutnya adalah gain untuk wawancara ini, berarti entropi S dikurang ini ya. Entropinya berarti 6, yang baik ada 6 dari 11 data, 6/11 ya. Dikali nanti entropi S baik, dikurang ada yang buruk ada 5, 5/11 dikali entropi S buruk. Nah, ini rumusnya, lalu masukkan data entropi S tadi 0,8454, ini awal ya, dikurang 6/11 kali 0 karena nilai entropi baik 0, dikurang 5/11 yang buruk dikali entropi buruk adalah 0,9710. Hasilnya ini. Baik, Ibu catat di sini. Berarti information gain untuk wawancara sama dengan 0,4040. Nah, ini. Kita udah dapat 3. Baik, berlanjutkan. Nah, dari 3 nilai information gain ya yang tadi kita sudah hitung, kita ambil yang paling besar. Ternyata yang terbesar mana ini? Yang terbesar adalah wawancara ya. Wawancara adalah gain yang terbesar. Nah, jadi wawancara ini nanti sebagai akar atau root dalam pohon pencariannya. Nah, di sini di pohon pencariannya kita ketemu 1 adalah wawancara. Ibu langsung gambar di sini aja. Jadi nanti pohonnya ada di sebelah sini. Ibu akan tulis gini. Sini ya. Wawancara. Wawancara. Oke, gini Bu besarkan dulu Excelnya. Kenapa Ibu pilih wawancara? Karena wawancara memiliki information gain yang terbesar. Ibu kotakin. Nah, jadi root atau ini Ibu sebut level 0. Ini adalah level 0. Level 0. Nah, ini tuh level 0 ya. Wawancara ini ya. Wawancara ada sebagai root, akar dari pohon. Ini dia membacanya top down, jadi akarnya di atas. Jadi top down, jadi dari atas ke bawah si pohon pencariannya gitu. Jadi akarnya ada di atas, ya level 0.
Kenapa wawancara? Karena wawancara nilai information gain-nya paling besar. Berarti dia sebagai root-nya, sebagai akarnya atau level 0-nya. Baik. Oke. Lalu turunan dari wawancara, dia mempunyai 2 kategori, yaitu baik dan buruk. Nah, berarti kita turunkan dulu baik. Oke, kita turun dari wawancara ya. Tadi kan di tabel wawancara itu adalah mempunyai kategori baik dan buruk. Berarti kita turunkan dari apa istilahnya cabang gitu ya. Cabang pohonnya adalah baik. Insert. Ini mohon maaf kalau rame ya, karena ini Ibu di kampus jadi rame ya. Oke, ini adalah Ibu tulis baik. Nah. Ibu tulis dengan warna ini. Kalau turunannya Ibu kasih warna biru. Supaya bedanya turunannya ya. Nah, baik. Oke, kita lihat di sini mohon perhatiannya baik-baik. Turunan dari wawancara baik. Nah, ini kita akan mencari yang namanya level 0 iterasi ke 1. Jadi baik ini adalah level 0 iterasi pertama. Karena iterasi keduanya kan buruk ya. Iterasi pertama. Nah, kita lihat di sini balik ke atas. Nah, tadi kan wawancara yang terbesar. Jadi dia sebagai root. Nah, untuk nilai baik terdapat 6 sampel. Kan baik tadi 6 sampel ya kalau kita lihat tabel. Yang baik itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ternyata sampel baik ini tadi kan ada 6 plus 0 min. Jadi semua baik itu dijawabnya iya. Tidak ada yang tidak. Baik iya, baik iya, baik iya, baik iya, baik iya, baik iya. Jadi semuanya yang kalau wawancaranya baik pasti diterima. Ya. Ya, jadi semua yang yang baik itu pasti diterima. Karena tidak ada yang tidak. Buktinya apa nih yang tidaknya 0. Nah, berarti di sini Ibu akan menambahkan dari pohon ini ya. Kalau dia wawancaranya baik, pasti jawabannya iya. Ibu tulis di sini ya. Iya. Nah, iyanya Ibu perbesar. Pasti iya. Ibu beri tanda kurung. Nah, posisinya di tengah. Jadi kalau wawancaranya baik pasti diterima. Tidak diterima karena tidak ada yang dijawab tidak, no min. Nah, 1 itu ya. Sudah terjawab baru 1. Oke. Lanjut. Jadi dari sini. Nah, dari sini untuk level 1 ini sebenarnya level 1. Baris ini adalah level 1. Level 1. Ya. Level 1. Tolong simak baik-baik ya, pahami. Ini perlu pemahaman ya. Ini adalah level 1 baris ini. Oh, jangan di sini deh nulisnya, nanti di sini banyak pohon ke sini. Ibu copy sebelahnya aja. Nanti soalnya si pohonnya tuh ke sini. Ibu tulis di sini aja ya. Nah, ini adalah level 1. Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi ini level 1 dijawab iya. Jadi ini dari level 0. Nah, kita akan mencari sekarang level 0, masih level 0 iterasi kedua. Kita akan cari selanjutnya adalah proses akan kembali ke rekursi level 0 iterasi kedua. Jadi ini sampai sini paham dulu ya. Bisa dipahami ya. Kenapa wawancara? Karena wawancara nilainya terbesar berarti dia sebagai root. Jadi level 0-nya kita pilih dari 3 ini adalah wawancara. Karena dia nilai terbesar. Lalu berikutnya wawancara punya 2 kategori yaitu baik dan buruk. Kita dari baik dulu. Ternyata yang baik di tabel itu semuanya menjawab iya, tidak ada yang tidak. Sehingga langsung saja di sini, kalau wawancara baik pasti diterima, iya, si pohon pencariannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Berikutnya Ibu akan melanjutkan ke masih level 0, tapi iterasi kedua. Iterasi kedua itu siapa? Buruk. Ibu gambarkan sekarang untuk pohonnya. Sekarang buruk.
di sini aja ya. Buruk. Ini aja Ibu copy. Biar tulisannya sama. Nah, cuma diganti buruk. Buruk. Kok tulisannya besar semua. Buruk. Nah, oke. Pada level 0 iterasi kedua, ini adalah level 0 iterasi kedua, ya. Iterasi kedua adalah buruk. Nah, apakah buruk dijawab iya atau tidak di sini? Kita lihat di tabelnya. Buruk. Nah, buruk kita tidak bisa menentukan dijawab iya atau tidak. Kenapa? Karena di buruk itu, nah di sini mungkin ya, di sini nih. Ada yang dijawab iya, ada dijawab tidak. Jadi kita tidak bisa, mohon perhatiannya, kita tidak bisa menentukan seperti baik tadi langsung iya. Karena memang semuanya yang baik itu iya, tidak ada yang tidak. Tapi bagi buruk kita tidak bisa menentukan baik iya atau tidak diterima. Karena di turunan buruk ini, itu terjawab 2 plus 3 min. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jadi kita tidak bisa jawab ya atau tidak. Berarti pohon ini siapakah yang akan ada di sini? Tanda tanya. Siapa yang akan menempati ini? Kita punya 2. Apakah IPK? Apakah psikologi? Gitu kan ya. Jadi gini misalnya, kalau wawancaranya buruk, kita bisa melihat nilai lainnya gitu kan kalau dalam kita melamar pekerjaan gitu ya. Dalam melamar pekerjaan kita melihat nilai yang lainnya. Kan dia wawancara buruk. Coba kita lihat IPK-nya. Kita lihat hasil psikologinya gitu kan. Nah ini. Cuman 2 lagi siapa yang menduduki ini. Nah kita tidak bisa langsung mengambil dari sini. Ini kita hitung lagi. Oke, mohon perhatiannya siapa yang akan menduduki di sini posisi ini. Nah perhatikan. Nah kita akan lanjut ke level 1. Ini level 1. Iterasi untuk kedua ini ya. Kita lihat di sini. Nah, mohon perhatiannya. Berarti ada 2 kan, IPK atau psikologi. Nah, kita di sini kita ambil dulu dari kita punya 2 atribut IPK atau psikologi. Nah, pada tahap ini dilakukan perhitungan lagi. Information gain untuk atribut IPK dan psikologi. Sebenarnya caranya sama seperti tadi. Tapi kita ambil dari turunan buruk dengan 5 sampel data. Nah, ini. Kan buruk itu kalau kita lihat tabel, mohon perhatiannya, ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil sekarang dari IPK. Mohon perhatiannya simak baik-baik ya. IPK itu dari turunan sampel buruk. Wawancara buruk. Anda cek ini ya cara bacanya. Wawancara buruk, IPK. Gitu ya. Wawancara buruk, IPK bagus. Kita lihat. IPK bagus. Yang buruknya mana? Ini ya? Ini enggak sih? Nah, yang ini nih. Nah, kalau Ibu ini nggak bisa dioret-oret ya si gambar ininya ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi ini aja Anda lihat. Bagus kan 2 ini yang terhadap buruk ini. Anda lihat, simak baik-baik. Ya. Nah, ini untuk entropi sampel buruk itu 2 plus 3 min itu sampelnya ada 5. Berarti 5 itu kan tadi sudah buruk itu ada 5 ya. Tadi hitungannya 2/5 nanti 3/5. Ini ada 5. Oke. Bagus ya, dari buruk itu 1 dijawab iya, 1 dijawab tidak. Berarti 1 plus 1 min. Berarti jumlah sampelnya ada 2. Oke, paham ya? Sekarang cukup dari buruk. Cukup dari buruk. Yang ini nih. Ini buruk 2 ya. Kita lari ke IPK cukup. Ke sini. Cukup buruk 1. Buruk cukup tidaknya 1. Jadi 1 plus 1 min. Ada 2 data. Sekarang yang kurang. Kurang buruk cuma 1. Buruk kurang dijawab tidak ada yang iya. Berarti 0 plus 1 min cuma 1. Jadi totalnya ada 5 kan buruk ini. Sampelnya ada 5 ini. Sama dengan cara yang tadi. Nah, kita hitung entropi untuk ini. Entropi ini dulu yang buruknya dulu nih. Yang buruk itu kan sampel dari wawancara itu ada 5 ya, 2 plus 3 min yang ini. Kita hitung dulu entropinya ini. Entropinya ini adalah menghasilkan 0,9712. Caranya udah tahu ya. Sini. Oke, paham ini? Lalu sekarang entropi S bagus. S bagus kan tadi 1 iya, 1 tidak. Ada 2 data. Berarti 1/2
Untuk yang iya 1/2 untuk yang tidak. Ini kalau dihitung nilai entropinya 1. Kalau polanya begini. Lalu yang cukup sama ya, yang cukup ada 1 jawab iya, ada yang 1 jawab tidak. Nilainya 1 juga. Yang kurang, karena yang kurang tadi ada 0, bila mana ada 0 pasti dia hasilnya kan 0 hasil lognya. Seperti ini. 0, lalu dihitung. Nah, hasilnya adalah information gain untuk. Nah, jadi di sini Ibu tulis lagi di sini. Di sebelahnya ya. Information gain ya. Untuk IPK cara baca gitu. Dari turunan buruk wawancara buruk maksud Ibu gitu ya. Ntar ini kepotong. Sebentar. Nah gini. Atau di sini aja deh. Ini information gain untuk IPK dari turunan wawancara buruk gitu ya. Itu nilainya berapa tadi? Kita lihat di sini. 0,1710 ya. Mana tadi? 0,1710. Nah, gitu ya. Mohon diperhatikan. Ini hasilnya. Dengan cara yang sama, mana tadi Excelnya? Dengan cara yang sama, kita mencari information gain psikologi dari turunan wawancara buruk. Nah, yang ini berarti. Nah, dengan cara yang sama, ya ini kita mencari information gain psikologi dari wawancara buruk. Nah, kita lihat lagi tabelnya. Ini kita lihat tabelnya. Ya, ini. Mohon disimak ya. Ibu terlalu cepat enggak? Kalau terlalu cepat bilang ya. Kita akan cari sekarang information gain psikologi dari wawancara buruk. Nah, psikologi itu kategorinya tinggi, sedang, rendah. Oke, ini sama ya, 2 plus 3 min sama ya, 5 kan buruk itu ada 5 ya di wawancaraan. Jadi nilainya tadi ini 0,9710 kan tadi awal udah dihitung yang ini ya. Sekarang kita untuk yang tinggi, nah yang tinggi, ada nggak buruk yang tinggi? Tinggi, ada nggak yang buruk di sini? Tinggi baik, nggak ada ya? Tinggi nggak ada yang buruk ya turunan, maksudnya nggak ada turunan wawancara buruk untuk psikologi tinggi, tidak ada. Berarti 0 plus 0 min 0, nggak ada. Udah aja kalau nggak ada ya nggak ada yang jawab iya, nggak jawab tidak, 0. Oke, jadi yang tinggi itu tidak ada dari turunan wawancara buruk. Bisa paham ya? Berikutnya sedang. Sedang itu ada 3 dari turunan buruk. Sedang. Buruk, sedang, iya. Buruk, sedang, iya. Buruk, sedang, tidak. Berarti 2 iya, 1 tidak. Tolong lihat di sini. Ya. 2 plus 1 min, ada 3. Hasil entropinya ini udah dihitung. Ya, nanti Anda coba dengan kalkulator, benar nggak nih hasilnya. Jadi Anda nanti di rumah untuk latihannya, hitung lagi nih. Entropinya benar nggak ini segini gitu ya. Supaya latihan ya, nanti kalau UAS, Anda bisa menghitung nih, supaya menggunakan kalkulatornya bisa gitu ya. Oke, sekarang yang rendah. Rendah dari turunan buruk. Rendah buruk tidak. Rendah buruk tidak. Ada lagi nggak rendah? Nggak ada ya, ini merendah baik. Rendah dari buruk ada 2 ya. Rendah buruk ada 2 ya. Jadi dan dua-duanya dijawab tidak. Tidak ada yang iya. Iyanya 0. Berarti totalnya 3 dengan 2, 5 ya. Karena ini jumlah entropi untuk buruk kan 5. Oke. Hasilnya karena pasti dia ada 0, entropinya 0. Gitu ya. Dengan cara yang sama. Dihitung. Ternyata di sini. Ini tadi caranya sama ya. Nah kalau di sini nanti
pernya ini per 5 bukan per 11 ya. Kita jadi sini kan turunannya dari yang buruk bukan seluruh data. Kalau seluruh data kan ada S-nya ada 11 ya. Tapi karena ini S turunan yang ini S ini dari yang buruk, berarti kan buruk cuma 5. Jadi ini ya 0 per 5, 3 per 5, 2 per 5. Nanti masing-masing dikali entropi. Hasilnya ternyata 0,4200. Oke, Ibu tulis dulu. Di sini. Oke, Ibu tulis di sini deh. Jadi information gain untuk psikologi, nah Ibu tulis psikologi ya. Psikologi dari turunan wawancara buruk itu nilainya tadi berapa? 0,4200 ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini ya. 0,422. Nah, ini 0,4200 ini. Nah, jadi dari sini menurut Anda mana yang paling besar? Apakah IPK atau psikologi? Halo? Mana yang paling besar? Psikologi, Bu. Iya, berarti Ibu akan isikan di kotak ini di level 1 iterasi kedua berarti turun ini, Ibu akan tulis psikologi. Psikologi. Nah, ini ya. Ibu tulis supaya kelihatan warnanya hitam. Bold. Nah, psikologi. Di sini. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Jadi paham ya, kenapa di sini disimpan psikologi? Karena IPK dengan psikologi itu lebih besar psikologi information gain-nya dari turunan wawancara buruk. Ya. Oke, berikutnya adalah lanjut lagi ke sini. Nah, Anda bacain ini. Nah, kita urut dari yang pertama. Oke, dari yang pertama di sini ya. Kan kalau gambarnya nah ini psikologi. Lalu di sini ya, kita dari psikologi itu dia apa? Kategorinya kan tadi tinggi, sedang. Nah, dari Anda baca ini ya nanti ya. Ada tinggi, sedang, sama rendah. Nah, ini Ibu turunkan dulu dari yang tinggi dulu. Nah, tinggi dulu. Oke, simak baik-baik ya. Ini turunannya adalah tinggi. 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 Nah, kategorinya tinggi. Tinggi ya. Nah, tinggi ini kira-kira dijawab apa ya? Nah, dijawab iya apa tidak gitu kan ya, tinggi ini. Ada yang masuk? Oh enggak, kirain ada yang masuk. Ini masih direkam kan ya, takut rekamannya mati ya. Oke, tinggi. Kira-kira dijawab apa? Ternyata, oke, kita lihat kilas baik di sini. Ternyata tinggi. Ternyata tinggi. Ya. Untuk psikologi tinggi itu tidak ada dijawab iya dan tidak dijawab tidak. Ini 0 hasilnya. Nah, 0. Nah, jadi di sini ya. Di sini sehingga kan 0 ya, tidak ada. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk di bawah tinggi itu ya. Dia memberikan nilai tidak. Jadi karena dia 0 iya atau tidak kan tidak ada di sana nolnya. Iyanya tidak ada. Ya, jadi di sini ada diberi kesimpulan kita jawab tidak. Gitu ya, di sampel Brooklyn tidak, karena di sini hasilnya tinggi itu tidak iya, tidak, 0 semua. Berarti di sini kita berikan kata tidak. Tergeser aja ke sini dikit. Supaya nah di sini ya. Jawabannya adalah tidak. Tidak. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya, jawabannya tidak. Kebesaran. Nah, jawabannya tidak untuk yang tinggi. Ya, karena dia tidak ada kan nih 0 semua.
Oke, kita lanjut sekarang kategori dari psikologi yang sedang. Cabangnya gitu ya. Cabangnya yang sedang sekarang. Sedang tuh dulu sini. Nah, kira-kira yang sedang apa nih jawabannya? Ya, yang sedang. Sini deh. Nanti gimana ya kalau geser ke sini jadi besar. Harusnya atau gini aja deh. Kalau ke sini ketua besar kalau ke sini ke sini aja tingginya. Nah, gitu ya supaya ini tingginya. Sorry. Nah, gitu ya. Tuh kalau ini mah gini aja. Nah, gitu ya. Yang tinggi tidak. Sekarang Ibu akan membahas untuk yang sedang. Nah, yang sedang. Oke. Yang sedang. Oke, yang sedang ini kira-kira apa? Kita lihat. Yang sedang itu ada 2 ya, ada 1 min. Nah, kita tidak bisa menentukan ini adalah apa ya namanya? Iya atau tidak. Karena ini ada iyanya dan ada tidaknya. Nah, berarti di sini kita bisa menambahkan parameter yang baru. Menurut Anda siapakah gerangan atribut yang akan menempati di sini? Menurut Anda. Jadi kan kalau sedang itu kita tidak bisa menentukan iya atau tidak karena nih iyanya ada 2, tidaknya ada 1. Ya, kalau tadi seperti ini aja psikologi muncul karena kan ini buruk tidak ada iya dan tidak. Jadi dia harus kita hitung. Nah, ternyata kita hanya tinggal 1 lagi kan yang belum ya. Berarti apa? IPK. Betul? Jadi siapa yang menempati di sini? Berarti IPK ya? Iya, Ibu, IPK. Iya, IPK ya. Berarti IPK lah yang menempati di sini. Sebentar. IPK. Bold. IPK di sini. Nah, IPK juga punya turunannya nanti. Nanti selanjutnya ini nanti pohonnya sebenarnya di sini nanti Ibu selesaikan aja dulu pohonnya. Sebenarnya penjelasannya semua ada di sini. Nah, jadi kan di sini ya, jadi sedang ya, terus di sini muncul kan tinggal IPK yang belum. Nah, berarti muncullah IPK di sini. IPK. Nah, mungkin Ibu lebih baik beresin dulu psikologinya ya. Psikologinya kurang 1 ini. Tapi kalau di sini sih dia nuruninya IPK dulu nggak masalah sih. Kita dari ini dulu aja, karena kan dari tanggung ini yang psikologinya kan 1 lagi. Oke, sekarang kita lihat psikologi untuk yang rendah. Bisa dipahami ya. Kita lihat yang rendah sekarang. Rendah. Jadi buat pohon tuh agak apa namanya? Salah nggak dikotakin, sorry. Bold warna biru. Nah, gitu ya. Rendah. Oke. Nah, untuk yang rendah, turunan dari psikologi ya. Menurut data ini atau tadi kalau kita lihat tabel, sebetulnya ya kalau kita lihat tabel ternyata dia tidak ada dijawab iya. Nah, karena ianya 0. Adanya tidak saja. Nah, berarti ini kita bisa isi dengan tidak. Karena tidak ada yang iya kalau dari turunan buruk, dari wawancara buruk. Jadi gini ya, dari wawancara buruk, psikologi rendah itu tidak ada jawab iya karena 0 ianya. Jawabannya tidak. Berarti ini kita langsung saja kita buat tidak di sini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi gini kuncinya. Kalau dia di sininya 00 seperti ini, kita bisa tidak di sini.
Tapi kalau dianya ada iya ada tidak, kita tidak bisa menggunakan iya atau tidak jawabannya. Kita harus tambahkan adanya parameter atau atribut seperti ini, IPK misalnya. Kalau dia udah jelas ianya tidak ada atau salah satu ya atau tidak, seperti tadi kan tidak ada yang ianya berarti dia tidak. Nah kalau di sini kan ternyata dia tidak ada ianya, dia hanya ada tidak. Dua, ya pasti kalau dia rendah dia tidak jawabannya. Itu ya, bisa dipahami? Saya? Baik, nah sekarang si Ibu akan perlihatkan turunan dari IPK. IPK itu adalah tadi kategorinya bagus, cukup, kurang. Nah, kita lihat sekarang. Bagus, cukup, kurang. Pertama dari bagus dulu. Kopi. Nah, kalau gini gimana nih caranya nih? Kan tadi udah semua. Kalau gini cara bacanya gimana? Nah, bagus. Bagus ya di sini ya. Bagus. Oke. Oke, yang bagus. IPK bagus. Kira-kira dijawab iya atau tidak. Nah, kalau hasilnya seperti ini, karena dia kan udah melalui 3 ini, kita balik ke tabel. Oke, sebenarnya penjelasan nanti ada di sini ya. Ada penjelasan di sini. Apa namanya? Nah, ini kan IPK bagus. Nah, dijawabnya iya. Nah, gitu kan ya. Dia dari mana iyanya? Nah, IPK bagus, ini kita bisa melihat dari, kalau tadi kan ini Anda tahu ya, tidaknya itu dari mana gitu ya, informasi tidak iyanya itu dari mana, kan dari hasil yang tadi yang dari entropinya itu ya, dia jumlah iyanya berapa, tidaknya berapa. Untuk yang sudah sampai sini, kan ini kan 3 parameter, kita balik ke tabel untuk menentukan iya atau tidak. Kita lihat. Nah, kita lihat ke tabel. Tabelnya di sini aja ya. Mana tabelnya? Nah, tabelnya ini, memperhatiannya. Coba Anda teliti. Dari wawancara buruk, ini karena turunnya wawancara buruk ya. Dari wawancara buruk, psikologi sedang, mana buruk, psikologi sedang, IPK bagus. Jawabannya apa? Apa jawabannya nih? Udah lihat dari sekali lagi. Wawancara buruk, kan ini turun dari wawancara buruk. Wawancara buruk. Psikologi dia turunan dari mana IPK? Psikologi sedang. Ini kan dari psikologi sedang ada IPK. Psikologi sedang, IPK-nya bagus. Jawabannya apa? Ya? Ya. Iya. Jawabannya iya ya. Oke, jawabannya iya. Betul sekali. Jawabannya iya. Gitu ya. Jadi kalau udah sampai sini kita langsung lihat ke tabel. Ya kalau tadi mau melalui perhitungan dulu ya, karena kan dia masih ada ini lagi. Nah, ini pun sama kalau seandainya tadi di sini dia apa namanya tinggal 2 kategori, kita harus menghitung information gain. Tapi karena dia tinggal 1 yang belum adalah IPK. Tapi kalau misalnya nanti ada lagi, misalnya dari TOEFL misalnya ya, Anda hitung lagi dari TOEFL information gain-nya, mana yang paling tinggi. Oke, jadi kalau udah dapat ini wawancara buruk tadi ya, psikologi sedang, IPK bagus itu adalah iya. Nah, berikutnya apa? Bagus. IPK cukup ya? Cukup. Di sini aja deh. Kalau cukup apa nih? Cukup. Cukup, sebentar ya, cukup. Kok hijau, biru. Nah, cukup. Kira-kira cukup dijawab apa? Coba kita lihat ke sini. Wawancara buruk. Buruk. Nah, psikologi sedang. Ini sedang nih. Wawancara buruk. Psikologi sedang. IPK cukup. Jawabannya? Iya ya? ya. Iya, jawabannya iya. Ibu copy lagi iya. Di sini aja lah iyanya. Ntar sebentar.
Ya, jadi cukup? Ya. Oke, satu lagi sekarang. Apa? Kurang. Kurang dijawab apa ya? Ibu tulis di sini kurang. Kira-kira kurang dijawab apa tuh? Kurang. Wawancara buruk. Ada yang buruk? Nah, buruk. Wawancara buruk. Psikologi sedang. Yang ini ya. IPK-nya kurang. Berarti tidak ya? Tidak. Jawabannya tidak. Bu copy aja di sini. Nah, selesai pohon pencariannya. Nah, jadi kembali ke sini. Nanti ada pelajari ini ya. Nah, ini tahapan-tahapannya yang tadi Ibu jelaskan semua ada di sini. Tahapan-tahapannya dari pohon awalnya ini, terus gimana gitu ya. Nah, sampai akhirnya tadi Ibu langsung. Nah, jadilah pohon ini atau dikecilin ini. Nah, oke. Jadilah pohon ID3 lah itu ya. ID itu apa? Learning, metode learning dengan ID3. Nah, jadi pohonnya seperti ini. Level 0, level 1, level 2, level 3. Jadi ini level 2. Level 2, ini level 3. Level 3. Oke. Jadi ini level 0, iterasi ke-1, ini iterasi kedua. Level 1, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga. Level 2, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga. Seperti itu. Ya. Sudah selesai sampai sini, inilah jawab dari tabel tadi. Jadi gini, dari tabel ini hanya dari 11 data dengan perhitungan entropi dan information gain-nya kita memperoleh pohon keputusan gitu ya. ID3 ini pohon keputusan. Jadi dari sini pohon ini kita bisa mengecek dari tabel. Jadi kalau wawancaranya baik pasti dia diterima gitu kan ya kode pohon pencarian. Jadi pohon pencarian ini sebagai metode keputusan. Kalau wawancaranya baik dia diterima. Kalau wawancaranya buruk kita lihat parameter lain, atribut lain. Kita lihat psikologinya. Kok psikologi tinggi ini tidak. Saya nggak tahu ini kenapa dijawabnya tidak gitu ya. Ya psikologi tinggi padahal nilai udah bagus ya. Kenapa tidak? Harusnya mah iya ini ya. Tapi nggak tahu di sininya tidak gitu ya keputusannya. Karena tadi 0 itu mungkin tidak ada yang tidak ada yang iya. Lalu di sini sedang. Kalau buruk psikologi sedang masih ada perlu perlu atribut lain lah gitu. Jadi wawancaranya buruk nih. Psikologinya sedang. Kita lihat atribut lainnya yang bisa kita menunjang untuk dia diterima atau tidak yaitu IPK. IPK-nya bagus, keterima, iya. IPK-nya cukup, keterima sebagai pegawai. Tapi kalau IPK-nya kurang berarti tidak. Gitu ya. Lalu berikutnya kita lihat kalau wawancara buruk psikologinya rendah berarti tidak. Gitu ya. Nah, ini pohon ini diperoleh dari 11 sampel data. Mohon perhatiannya. Lalu di sini tadi kan kalau menurut teori dari hitungan di atasnya itu harusnya ada 18 data. Nah, di sini diberikan. Nanti ya. Nah, oke. Nah, di sini kita dapat suatu metode ID3 ini ya dari 11 sampel data. Nah, pada tabel 1 tadi ya. Dan ternyata kita tes sekarang dulu ya. Sebelum itu kita tes dulu lah tabel tadi dengan pohon ini. Benar nggak sih? Mana tabelnya? Tes dulu ya. Dia soalnya minta dites dulu. Mana tabelnya? Nah, coba Anda tes. Nah, tabel ini terjawab nggak dengan pohonnya? Mohon perhatiannya dulu. Nih, gini ya. Kalau wawancaranya baik, pasti keterima. Wawancara baik, iya. Coba. Setiap baik, iya. Baik, iya. Kalau wawancara baik, iya.
kita mengabaikan IPK dan psikologi. Jadi udah abaikan aja nilai IPK, nilai psikologi. Ini kalau wawancaranya baik, mungkin hasil wawancaranya bagus kali orang ini ya, terima aja. Jadi baik iya, baik iya, baik iya, baik iya, baik iya, baik iya. Terjawab dengan pohon pencarian ini, dengan pohon ID3 ini. Sorry, bukan pohon ke pencarian. Kalau pohon pencarian itu searching, pohon keputusan ya. ID3 itu kan decision tree learning, pohon keputusan, bukan pohon pencarian. Kalau pohon pencarian di searching. Wawancara baik dia keterima ya. Nah, sekarang wawancara buruk, kita ambil yang buruk. Psikologi sedang ya, yang tinggi mah nggak ada ya, buruk psikologi tinggi nggak ada di sini, nggak ada, jadi dia tidak aja. Sekarang wawancara buruk psikologi sedang ya, IPK-nya bagus, dijawabnya iya ya. Terus wawancara buruk psikologi sedang, mana buruk sedang, IPK cukup, dijawabnya juga iya gitu ya. Buruk psikologi sedang kurang, berarti jawabnya tidak. Gitu kan ya. Kalau buruk wawancara buruk, psikologinya rendah, pasti tidak. Ini mana? Buruk rendah, mengabaikan IPK. Kalau ini mengabaikan IPK. Jadi kalau di wawancara buruk, psikologi rendah, udah aja nggak keterima. Dia mengabaikan IPK. Karena nggak itu IPK ya. Berarti buruk rendah tidak. Ada lagi nggak buruk rendah? Nih ada nih buruk rendah tidak. Nah itu dua ya, berarti tidak. Jawabannya. Terjawab tabel ini. Ini ada 11 sampel data. Kemanakah 7 data itu? Nah di sini diberikan untuk kita tes 7 data ini. Oke, mohon perhatiannya. Jadi ibu ingat ibu beritahu bahwa pohon ini ya. Pohon ini diperoleh dari 11 sampel data. Berarti masih ada 7 sampel data. Nah, Ibu di sini dulu ya. Jadi pohon keputusan tadi kan kita ambil dari 11 sampel data dari tabel 1. Nah, sebenarnya masih ada 7 sampel data yang belum pernah dipelajari oleh si sistem ini, oleh pohon pencarian ini. Pertanyaannya, apakah pohon keputusan tersebut juga mampu mengklasifikasikan ke-7 sampel data yang lain secara akurat? Nah, di sini diberikan sisa 7 sampel yang enggak pernah dipelajari. Kan kalau ini mah berarti dari perhitungan tadi kita mempelajari dari 11 data. Nah, 7 sampel belum pernah kita pelajari. Inilah 7 sampel data. Apakah terjawab di sini? Kita tes. Ya. Wawancara baik. Baik, iya. Baik, iya. Baik, iya. Terjawab ya, wawancara baik. Sekarang wawancara buruk, psikologi tinggi, itu tidak. Tidak. Terjawab di sini. Wawancara buruk, psikologi tinggi, tidak. Padahal tadi di tabel tadi tidak ada padahal. Tapi ini dia nyebut tidak. Terjawab di sini. Gitu ya. Lalu wawancara baik, ya, psikologi rendah. Nah, cek. Coba Anda, baik. Kalau sorry bukan baik, baik mah pasti iya. Yang buruk ya. Nah, baik mah pasti iya. Ini wawancara buruk, psikologi tinggi, ya betul tidak. Tidak. Terus wawancara buruk, psikologi rendah, itu tidak. Nah, jadi terjawablah pohon ini. Jadi ternyata ke-7 sampel data berhasil diklasifikasikan secara akurat oleh pohon keputusan ini. Padahal 7 sampel ini belum pernah kita uji. Di dalam perhitungan, kan kita nggak menghitung-hitung ini kan tadi. Nah, jadi terjawab. Ya, nah sekarang kesimpulannya, di sini ada baca. Tolong simak ya. Ternyata ke-7 sampel data berhasil ya diklasifikasikan secara akurat oleh pohon keputusan yang tadi kita buat. Ya. Mungkin kejadian seperti ini bisa jadi hanya suatu kebetulan saja karena jumlah sampel data yang belum pernah dipelajari lebih sedikit dibandingkan jumlah sampel data yang sudah pernah dipelajari. Jadi lebih sedikit dari yang kita pelajari. Bagaimana jika kita menghadapi masalah di mana sampel data yang belum pernah dipelajari itu jumlahnya sangat besar. Kalau kita balik misalnya. Jadi yang Anda hitung
Nanti coba Anda coba sebagai latihannya. Anda membuat perhitungan pohon pencarian dari 7 ini. Nanti yang 11 tadi diuji. Nah, nanti itu sebagai ini ya latihan ya. Tugas Anda adalah kita balik. Anda mencari pohon keputusannya dari tabel ini. Nanti tabel yang tadi sebagai penguji di pohon yang Anda sudah dapat. Terjawab enggak? Waktu itu misalnya Ibu kalau di kelas dulu pernah begitu ya. Di kelas begitu kepada yang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita balik dari 7 ke 11 gitu ya. Kalau tadi mah kita buat dari 11 ke 7 kan gitu ya. Apakah terjawab gitu ya? Misalnya terdapat 20 atribut yang masing-masing atribut memiliki 3 nilai berbeda sehingga totalnya wah pasti miliaran sampel datanya. Nah, tetapi kita hanya memiliki 10 sampel data yang kita latih menggunakan ID tree. Apakah pohon keputusan ini mampu mengklasifikasikan sisanya dari 3 miliar data, kita hanya memiliki 10 sampel data lalu kita hitung dan kita membuat pohon keputusannya. Apakah pohon keputusan itu bisa menjawab sisa data dari 10 miliar ini? Dari 3 miliar ini, sorry. Ya, tentu kemungkinannya sangat kecil. Mungkin banyak errornya nanti. Nah, ini pun pernah waktu itu dibuat di tugas akhir bimbingan saya, ada yang membuat seperti ini. Dia membuat suatu sistem aplikasi untuk penerimaan pegawai ya dengan menggunakan ID tree ini. Ya, jadi si pohonnya itu dia berubah-ubah. Jadi tergantung ya. Tergantung dari misalnya kalau di perusahaan itu manajer personalianya. Misalnya kalau yang mau diutama, kalau di sini kesannya kalau perhitungan ini kesannya wawancara yang diunggulkan sehingga wawancara baik pasti keterima. Misalnya ada yang saya ingin yang diunggulkan adalah IPK-nya yang tinggi. Ya, pohonnya mungkin akan berubah lagi gitu ya. Pohonnya tidak seperti tadi. Jadi tergantung. Jadi itu waktu itu ada yang tugas akhirnya membuat seperti ini itu dengan kasus yang berbeda itu pohonnya beda-beda gitu. Pohon keputusannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya mungkin perjalanannya cukup panjang gitu ya. Nah ini ada di sini. Nah kita balik sekarang. Mungkin sebagai tugas Anda nih ya. Mungkin di sini Ibu juga ada berikan sebentar di ininya di ID di sini berarti tugasnya ada 2 ya. Di sini juga Ibu berikan latihan. Ibu buka dulu. Nah, jadi nanti tugas Anda adalah mengerjakan latihan soal ini ya. Kalau ini soalnya sebentar. Ada 2 soal berarti ya Anda coba ya. Berkelompok lah. Berkelompok supaya Anda bisa diskusi ya, saling yang sudah paham Ibu pesan tolong bisa mengajarkan teman ya. Jadi Ibu harapkan ini kelompok dikerjakan Anda sambil berdiskusi ya caranya. Nah, jadi di sini justru lebih banyak datanya ya. Jadi dia diwawancara ada 4 gitu ya, ada sangat baik, sangat buruk. Dia 36 data tapi dia hanya mengambil 14 sampel data. Nah, jadi gini. Nah, dia hanya 14. Ini Anda ambil dari 14 ini ya. Untuk kebesaran enggak ya kelihatan. Tolong pahami dulu ya dari tugas ini. Jadi di sini Anda baca nanti ini. Anda membuat pohon keputusan harusnya 36 kan ya. Tapi ini kita menguji dari 14 sampel data. 14 ini Anda cari pohon keputusannya. Nanti setelah jadi, Anda ujikan sisanya. Sisanya berarti ada 22. Datanya ini sisanya. Nah, kira-kira yang terjawab berapa, yang tidak terjawab tandai ya. Mungkin kasih garis warna merah, ini salah, tidak terjawab misalnya. Yang lainnya benar misalnya gitu ya. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya. Jadi ada 2 tugas, yang satu ini yang ada di Moodle ini, yang satu ada mungkin di PDF kemarin ya. Nah, kalau yang PDF yang ini yang Anda sudah download, ini posisinya kita tukar tadi yang Ibu bilang. Jadi kalau tadi Anda kan membuat pohon pencarian dari tabel ini yang sebagai pengujinya gitu kan ya. Sekarang kita balik yang ini sebagai untuk mencari pohon keputusannya dari tabel ini. Jadi di sini Ibu beri tanda buat pohon keputusannya
atau bahasa Inggrisnya decision tree lah gitu ya. Pohon keputusan dari tabel berikut. Nah, gitu ya. Nanti ada buat pohonnya dari perhitungannya tadi ya, ada entropi, ada information gain, kan tadi udah paham ya. Anda buat pohon keputusannya dari tabel ini, nanti pohon tersebut hasilnya ujikan ke tabel ini. Apakah terjawab? Gitu ya. Terjawab berapa, yang tidak terjawab berapa. Anda beri tanda, beri warna gitu ya. Ini nomor 1, tugas nomor 1. Yang ini kita balik dari yang tadi Ibu bahas. Lalu latihan yang keduanya tadi yang di sini. Kelihatan nggak ini? Terlihat? Halo? Masih terlihat, Bu. terlihat ya. Nah, kalau yang ini beda lagi ini mah. Nah, ini dengan tapi dia masih IPK psikologi wawancara, cuman kategorinya yang wawancara mungkinnya agak banyak. Ya 36, tapi Anda buatnya dari 14 sampel data. Anda buatnya data training atau data latih ini. Nah, jadi data kan kalau Anda mungkin Anda pernah belajar speech recognition atau image process itu kan ada data latih dan data uji. Kita membuat data latih dari data ini, training set. Nah, nanti data yang ujinya yang ini. Apakah terjawab nih dua-duanya dengan pohon pencarian yang telah Anda buat dari 14 sampel data. Bisa dipahami tugasnya ya? Jadi 2 soal ya. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini, dikumpulkan di paling telat hari Senin ya. Nanti Senin kita bahas. Sudah mau deket ini ya, udah mau UAS nanti. Jangan lupa besok kita UTS 2 ya. Besok UTS 2 soalnya Faji Logic dan apa? Planning ya. 2 soal itu Ibu harapkan apa ya? Benar-benar deh anak belajarnya ya. Jangan nilainya jangan kurang lagi. Yang bagus pertahankan, yang masih kurang Anda punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Nanti rekaman ini Ibu akan share. Sampai sini. Cukup? Sudah paham semua? Cukup, Ibu. Cukup ya. Baik, kalau begitu kita foto dulu. Kita absen dulu. Udah absen belum di Moodle-nya? Jangan lupa. Sudah ya. Jangan Ibu matikan dulu rekamannya. Jangan lupa absen.